Mari kita buka Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Baik, perhatikan firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Haleluya. Saudara, Sakeus ini adalah orang Yahudi, dan tidak kebetulan dia tinggal di satu kota namanya Yeriko. Jabatan sebagai seorang pemungut cukai adalah jabatan yang dilelang oleh orang-orang Romawi. Jadi ketika kerajaan Romawi itu berkuasa, maka mereka menempatkan semua aparat-aparat pemerintah mereka di semua daerah kekuasaan mereka. Dan salah satu yang mereka tempatkan adalah para pemungut cukai. Para pemungut cukai adalah orang-orang yang mengikuti lelang. Dan ketika lelang itu dimenangkan oleh mereka, maka mereka akan mengabdi atau bekerja kepada pemerintah Romawi. Nah, tidak kebetulan Sakeus adalah orang yang mungkin sudah cukup berada pada waktu itu, sehingga dia mengikuti lelang, dan akhirnya Sakeus menjadi seorang pemungut cukai. Bahkan mungkin pekerjaannya itu sangat bagus, sehingga dia bukan sekedar jadi karyawan pemungut cukai, tapi Alkitab mencatat dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi dia orang yang cukup berada, tapi ketika dia jadi pemungut cukai dan dia jadi kepala pemungut cukai, dia menjadi orang yang makin kaya. Sehingga kita berkata, walaupun badannya pendek, tetapi dia adalah orang yang kaya. Ini kelebihan dan kekurangan daripada Sakeus. Nah, bagian pertama, nama Sakeus itu berarti yang benar atau yang murni. Sekali lagi, nama atau arti dari Sakeus adalah yang benar atau yang murni. Jadi kalau ada guru-guru sekolah minggu yang ngajar Sakeus artinya yang pendek, berarti guru sekolah minggu itu sedang menyesatkan anak-anak sekolah minggu. Siapa yang pernah disesatkan? Saya juga pernah disesatkan. Arti dari Sakeus adalah yang benar atau yang murni. Nah, dia adalah seorang pemungut cukai, sehingga komunitas orang-orang Yahudi yang ada di Yeriko tidak menyukai dia, sebab jabatan sebagai pemungut cukai saja sudah dibenci oleh orang-orang Yahudi. Apalagi dia bekerja mengabdi kepada pemerintah Romawi. Bagi mereka, Sakeus adalah seorang yang berdosa, Sakeus adalah seorang yang najis, Sakeus adalah orang yang tidak layak mendapatkan keselamatan. Bagian yang kedua adalah para pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, sebab mereka adalah orang-orang yang ketika bekerja, mereka itu memungut pajak lebih daripada yang ditentukan. Pada zaman itu orang-orang Yahudi
Karena setiap upah atau pekerjaan mereka itu dikenakan pajak 40%. Jadi saudara lihat, mereka sudah bayar pajak 40%, masih lagi saudara diambil lebih lagi dari para pemungut cukai. Jadi kalau bahasa kerennya hari ini, Sakeus dan teman-teman itu adalah seorang yang suka koruptor. Tidak puas dengan gaji, tidak puas dengan pendapatan. Kalau bahasa Kupang, Sakeus dan teman-teman adalah orang yang suka seok lebih. Saudara tahu suka seok lebih? Artinya sudah dapat model begitu, masih lagi ambil lebih. Jadi Sakeus ini saudara-saudara disebut sebagai seorang pengkhianat, seorang pencuri, atau seorang koruptor. Tapi menarik sekali, ketika Yesus baru saja menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko, maka Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yeriko. Dan Sakeus dengar bahwa ada satu orang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mampu menyembuhkan orang buta mantan pengemis yang sudah bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan. Dia penasaran saudara dengan siapa itu Yesus dan orang seperti apakah Tuhan Yesus itu. Maka kita mencatat dia berlari saudara dan dia berusaha untuk melihat Yesus itu orang seperti apa. Tapi sayang, sekali lagi, dia kaya tapi badannya pendek. Saya mau tanya nona-nona cewek-cewek, kalau ketemu cowok kaya tapi kalau badannya pendek, mau atau tidak? Ya kalau saudara pendek juga tidak masalah. Tapi kalau saudara tinggi 175 dan dia tinggi 1 meter kotor, itu masalah juga saudara. Bisa merusak keturunan yang baik yang sudah Tuhan berikan. Sakeus punya kelebihan, tapi dia pun juga punya kekurangan. Tapi kita belajar saudara, ternyata di mata banyak orang Sakeus adalah orang berdosa. Tapi di mata Tuhan Yesus Kristus, Sakeus adalah orang berdosa yang perlu diselamatkan. Amin. Sakeus orang sakit yang perlu disembuhkan. Sakeus orang terhilang yang perlu ditemukan kembali. Nah, Tuhan buat cara saudara, bagaimana Tuhan bisa merubah kehidupan Sakeus dari orang yang lama yang berdosa menjadi seorang ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang pertama saya catat adalah Tuhan Yesus Kristus merubah Sakeus dari seorang laki-laki dewasa menjadi seorang anak kecil. Ini menarik. Kenapa? Karena bagi laki-laki Yahudi, apalagi sebagai seorang pemerintah, mereka adalah orang yang punya gengsi yang tinggi. Mereka adalah orang yang punya jabatan, sehingga mereka tidak mungkin bersikap seperti anak kecil. Karena yang naik di atas pohon hanyalah anak kecil. Kalau yang naik di atas pohon bapak-bapak, jawabannya cuma satu, istrinya sedang ngidam, makanya suruh dia naik pohon. Karena istrinya mau makan mangga, maka tidak ada yang mau dia suruh untuk naik. Yang naik adalah suaminya. Jadi mau tidak mau, suami yang dewasa harus berubah seperti anak kecil. Nah, Sakeus ini pejabat tinggi, orang kaya, tidak mungkin dia berlari seperti anak kecil, apalagi dia itu naik pohon dan melihat Yesus. Tapi saya mau berkata, ketika orang itu mau datang kepada Tuhan, itu mutlak bukan dia yang punya kerinduan yang terutama, tapi Allah lah yang memberikan kerinduannya kepadanya, sehingga dia mau berlari untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara buka Roma pasal 3 ayat yang ke-11, Alkitab mencatat. Roma pasal 3 ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang apa? Mencari Allah. Jadi kalau sampai Sakeus berlari dan mau melihat Yesus sampai naik di atas pohon, itu bukan
karena Sakeus yang punya kerinduan dari dia, tapi Tuhan yang memberikan kerinduan itu kepada Sakeus sehingga dia mau merendahkan diri seperti anak kecil, dan akhir-akhirnya sampai dia naik di atas pohon dan melihat Tuhan Yesus Kristus. Seorang teolog reform namanya John Calvin, dia pernah berkata, keingintahuan dan kesederhanaan adalah semacam persiapan untuk iman. Jadi Sakeus ini dia ingin tahu Yesus itu seperti apa. Makanya kalau saudara lihat, ada banyak orang bisa ke gereja, ada banyak orang bisa bertobat, karena dia tuh ingin tahu Yesus itu seperti apa. Makanya saya dan saudara hari ini yang sudah ada dalam Tuhan, jangan bosan-bosan ajak orang datang gereja. Karena mungkin saja ajakan kita itu bertemu dengan Tuhan yang kasih kerinduan kepada dia, sehingga dia ketika kita ajak, maka dia pasti akan datang ke gereja. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau Bapa tidak menariknya. Jadi mutlak saudara, Tuhan Yesus rubah Sakeus dari seorang yang dewasa menjadi seorang anak kecil. Anak kecil beda dengan kanak-kanak. Sekali lagi, anak kecil beda dengan kanak-kanak. Kalau saudara punya anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia pergi ke mall dan dia mau main game, tidak mau pulang, nah itu anak kecil. Tapi kalau sampai usia sudah 25 tahun, main ke mall nggak mau pulang-pulang, berarti dia bukan anak kecil, tapi apa? Kekanak-kanakan. Sakeus ini gengsi, tapi saudara lihat, dia sangat-sangat diberikan kerinduan oleh Tuhan. Sampai-sampai dia bukan cuma lari, tapi dia naik di atas pohon. Padahal dia di total depravity, kerusakan total, tidak bisa menghampiri Allah. Tapi kalau sampai dia menghampiri Allah, saya percaya itu kerinduan yang Tuhan berikan. Kalau sampai hari ini saudara datang ke gereja pagi ini, itu bukan karena saudara mungkin malu hati dengan saya, mungkin saudara tahu ini hari Minggu jadi harus tor muka di Tuhan dan pendeta, tapi saya yakin Tuhan yang bilang besok bangun datang gereja di Kupang Presenter. Amin. Bilang sama kiri kanan, bukan jasamu dan bukan kebaikanmu. Dan akibat kerendahan hati ini saudara, justru bukan Sakeuslah yang memanggil Yesus, tapi justru Yesuslah yang berkata, Sakeus, turunlah dari atas pohon, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat, Sakeus ada di kerumunan banyak orang, dia mungkin tidak bisa bersuara, tapi saya percaya di sekian banyak orang yang mengelilingi Yesus pada waktu itu, hati Yesus, pikiran Yesus, mata Yesus itu tertuju kepada satu orang, namanya adalah Sakeus. Mengapa? Karena bagi Yesus orang yang paling berdosa di Yeriko adalah Sakeus. Makanya dia mau rubah kehidupan Sakeus, dan dia berkata, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat, Yesus Allah yang punya belas kasihan. Yesus Allah yang tidak mau neraka penuh dan surga kosong. Tapi Yesus mau neraka itu kosong dan surga penuh. Dan ketika Sakeus mendapatkan tawaran ajakan dari Yesus, Alkitab mencatat dia menerima Yesus dengan sukacita. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Dari seorang yang hanya penasaran berubah jadi orang yang menyukai Tuhan Yesus Kristus. Dari orang yang merendahkan dirinya diangkat oleh Tuhan sehingga Tuhan rubah dia bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang layak untuk diselamatkan. Saya yakin kalau seorang pejabat besar mau numpang di rumah kita aja, pasti kita bangganya minta ampun. Amin.
Saya yakin kalau Presiden Indonesia Pak Jokowi berkata saya mau ke Kupang dan numpang di rumah daripada Ibu Ratna Fanggidai, saya yakin Ibu Ratna akan pusing 7 keliling. Kenapa? Karena harus cari tahu makanan kesukaan dari Presiden, harus tahu dia suka minum apa, harus tahu dia suka tidur pakai kasur merek apa. Wow, itu pusingnya 7 keliling. Tapi saya yakin saya pusing-pusing pasti bangganya minta ampun. Kenapa? Karena satu NTT, satu Indonesia sampai terheran-heran. Siapakah Ibu Ratna Fanggidai itu? Sampai-sampai Pak Presiden Jokowi nginap di rumahnya. Saya yakin kalau Ibu Ratna main TikTok, main YouTube, dan main Facebook, followersnya akan bertambah 10 juta orang dalam sehari. Kenapa? Karena ada orang pembesar di negeri ini yang sampai numpang di rumah daripada Ibu Ratna Fanggidai. Itu baru presiden. Tapi kalau sampai Yesus yang numpang, saudara, itu dahsyatnya luar biasa. Amin. Karena yang numpang ini pencipta manusia, yang numpang ini pencipta alam semesta, bahkan yang numpang ini adalah penebus dan juru selamat. Makanya Alkitab berkata, Amsal 3 ayat 33, rumah orang fasik dikutuk oleh Tuhan, tapi tempat kediaman orang benar diberkati oleh Tuhan. Bagaimana rumah itu bisa diberkati? Karena ada Yesus di dalam rumah itu. Sehingga kalau Yesus ada di rumah itu, saya yakin rumah itu pasti diberkati. Amin. Wow, saya waktu renungkan ini, Tuhan Yesus hebat sekali kasihnya. Dia punya belas kasihan. Ada begitu banyak orang yang benci dengan Zakheus, yang ngomong dia orang berdosa, dia tidak layak dapat anugerah Tuhan, tapi justru dia dapat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari itu Yesus ada di rumah dia. Jadi Yesus akan rubah saya dan saudara menjadi ciptaan baru. Dulu kita mungkin orang yang dianggap tinggi, sombong, hebat. Tapi kalau bertemu dengan Yesus, semua itu tidak akan pernah ada apa-apanya. Orang kalau jadi ciptaan yang baru, dia tidak akan jadi orang yang sombong, tapi dia akan jadi orang yang rendah hati. Kita ketemu dengan manusia bisa sombong, saudara. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, tidak ada yang bisa disombongkan. Sebab semua yang kita punya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua mutlak milik daripada Tuhan. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Zakheus tidak bisa sombong sebagai seorang pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, orang yang kaya. Karena bagi Yesus, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi menurut Yesus, orang ini dia perlu dirubah dari seorang yang merasa sombong, kaya, punya jabatan, tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, semua itu tidak ada artinya. Yang paling utama yang Yesus rubah adalah dia jadi orang yang berdosa dan diampuni dosanya. Sehingga kita berkata, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun apa, saudara? Anak Abraham. Kalau Yesus tinggal dalam kehidupan kita, hidup kita yang lama itu, saudara, dirubah menjadi baru. Amin. Saya kenal banyak orang kaya. Mereka bilang sama saya begini, Pak Andre, kalau orang kaya, tapi kalau masih sombong, itu uangnya masih bisa dihitung. Tapi kalau orang yang sudah kaya raya, itu rendah hatinya luar biasa. Saya pernah pelayanan di Jakarta, saudara, di satu gereja. Itu jemaatnya, saudara, tidak sampai 1000 orang. Tapi 70% jemaatnya adalah orang-orang yang sangat kaya raya. Ada yang punya gunung di Bogor, ada yang punya pabrik kebun teh, ada saudara
saudara, yang anak-anaknya semua sekolahnya di luar negeri. Mobilnya saudara itu berangkai-rangkai di parkiran mereka. Tapi saudara tahu ketika mereka ke gereja, mereka orang yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang orang yang biasa berpenampilan lebih menor dari mereka. Makanya Alkitab berkata, ada orang yang berladang seperti orang kaya, tapi tidak punya apa-apa. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi hartanya banyak. Saudara yang kerja di bank pasti tahu tuh. Orang kaya kalau ke bank, dia pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Coba tanya Bapak Iki tuh kerja di bank internet. Begitu orang kaya. Dia tidak usah gaya-gaya karena orang udah tahu dia orang kaya. Makanya orang kaya itu ada 3 jenis. Yang pertama orang kaya baru. Yang kedua adalah orang kaya banget. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang bodoh. Kalau orang kaya baru saudara, gayanya tuh beda. Mungkin tiap hari dia makan di warteg. Tapi ketika dia baru jadi orang kaya, hampir setiap minggu dia makan di Kentucky Fried Chicken. Dia keliling semua restoran. Tapi kalau orang kaya banget saudara udah bosan dengan makanan begitu. Kadang-kadang makan di warung biasa aja. Yang penting apa? Perut kenyang. Karena bedanya cuma di mana? Ya di lidah, mulut. Sampai perut masih ada rasa? Tidak ada. Yang ada apa? Mules. Tapi kalau orang kaya bodoh saudara, dia adalah orang yang tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya saya kalau ketemu orang kaya di kota ini, kalau gayanya saya bingung-bingung lu baru punya uang sekian miliar, gayanya minta ampun. Lu coba ke Jakarta tuh banyak orang kaya raya di sana. Rumahnya bisa puluhan miliar sampai ratusan miliar. Mobilnya saudara di parkiran lantai bawahnya saudara. Bukan mobil-mobil Asia, mobil Eropa paling banyak semua. Kaya tapi apa? Rendah hati. Makanya salah satu bukti orang yang hidup lama berubah jadi orang yang baru, dia adalah orang seperti Sakeus. Dia tidak rasa bahwa dia hebat karena dia kepala pemungut cukai. Dia orang kaya. Tapi ketika ada Yesus melewati Yeriko, dia tidak buang kesempatan untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu Yesus tidak akan berlama-lama di Yeriko. Siapa tahu mungkin saya bisa lihat Tuhan Yesus. Ternyata dari sikap penasaran berubah menjadi ketertarikan atau menyukai Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kalau Tuhan rubah kehidupan kita, saudara yang tinggi jadi orang yang rendah. Amin. Saudara tidak akan gengsi-gengsi rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara percaya bahwa semua yang aku punya adalah milik daripada Tuhan. Kalau Tuhan itu tinggi, maka saya tidak pernah ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati seperti Sakeus. Dari orang yang punya segala-galanya, ketika bertemu dengan Tuhan, dia rasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Mau berubah? Dari orang yang sombong, yang angkuh, yang rasa diri hebat, tapi berubah jadi orang yang rendah hati. Saya yakin Tuhan akan merubah hidup kita dari orang yang lama menjadi orang yang baru. Yang kedua saudara, yang Yesus rubah dari Sakeus adalah Tuhan Yesus merubah Sakeus dari manusia yang diperbudak oleh uang menjadi manusia yang merdeka secara keuangan. Nah saudara-saudara, hati yang bertobat itu Tuhan yang lihat. Tapi perbuatan yang bertobat manusia yang melihat. Sekali lagi, hati yang bertobat Tuhan yang lihat. Tetapi perbuatan yang berubah atau bertobat manusia yang melihat. Saya coba cari kata pertobatan. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang hampir sama bunyinya, tapi mengandung 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah metanoeo. Metanoeo artinya adalah suatu perubahan pikiran. Jadi orang yang bertobat, pikirannya pasti berubah. Kalau sampai orang bertobat dan pikirannya masih pikiran yang lama, dia belum bertobat. Dia masih manusia yang lama.
Yang kedua adalah metanolomai, yang artinya suatu perubahan hati. Hatinya berubah dari hatinya yang jahat, hatinya keras, menjadi hati yang baik dan hati yang lembut, mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah metanoia, yakni suatu perubahan jalan atau kehidupan. Saudara lihat, ternyata orang yang bertobat, dia harus menunjukkan sifat pertobatannya. Karena pertobatan adalah perubahan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Ketika Yesus numpang di rumah Sakeus, banyak orang bilang, lihat tuh, Yesus numpang di rumah orang berdosa. Ketika Sakeus dengar itu, Sakeus langsung menunjukkan dia bukan manusia lama atau orang berdosa, tapi dia hari itu pun juga menjadi manusia baru. Sehingga Alkitab mencatat ada perubahan yang besar di dalam kehidupan Sakeus. Yang pertama tadi dari orang yang rendah hati, sekarang berubah saudara, dari orang yang tamak menjadi orang yang merasa cukup. Saya seringkali dengar orang khotbah berbicara tentang kemerdekaan keuangan. Mereka berkata kalau saudara punya aset untuk hari tua, engkau sudah punya kemerdekaan keuangan. Kalau engkau sudah punya tabungan yang cukup untuk hari depan, engkau sudah merdeka secara keuangan. Kalau hari ini engkau mungkin bisa beli rumah, bisa beli mobil, mungkin engkau hidup enak, engkau sudah masuk dalam tahap kemerdekaan keuangan. Tapi menurut Alkitab, kemerdekaan keuangan bukan saja melimpah, tapi menurut Alkitab, orang yang merdeka secara keuangan adalah orang yang mampu merasa cukup. Amin. Makanya Yesus berkata, ajar murid-muridnya, doa Bapa kami yang menjadi acuan garis besar ketika kita berdoa. Dan berikanlah kepada kami makanan hari ini yang apa? Yang apa saudara? Secukupnya. Secukup itu bukan berarti kekurangan, bukan berarti kelimpahan. Tapi ketika kita mau makan apa atau kita butuh sesuatu, selalu Tuhan itu menyediakan. Nah, Sakeus ini berubah dari orang yang tamak saudara menjadi orang yang merasa cukup. Dia berkata, kalau dia pernah merugikan seseorang, dia akan ganti 4 kali lipat. Kalau orang Kristen sekarang beda, udah hutang gak bayar-bayar, orang datang nagih dia yang jadi lebih jahat daripada orang yang kasih pinjaman. Itu belum bertobat model begitu tuh, harus baptis ulang. Baptis di Sungai Yordan di Israel biar lebih keren. Jangan baptis di laut Numbang Sabu atau nama saya. Baptis langsung dia di Sungai Yordan supaya keren. Kenapa? Karena orang yang jadi manusia baru, dia adalah orang ketika buat kesalahan, dia tahu bahwa saya ini pernah bikin kesalahan. Tidak heran Yesus berkata, Matius 5 ayat 23-24, kalau saya buka, percaya pasti firman saya ngomong benar. Yesus berkata, kalau engkau ingin memberikan persembahan, tapi engkau mengingat ada sesuatu di hati saudaramu karena engkau bikin kesalahan, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan dia, baru kembalilah dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara lihat, orang ketika bertemu dengan Tuhan, dulu tamak, sekarang jadi orang yang bisa belajar merasa cukup. Makanya Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sakeus orang Yahudi, dia tahu firman Tuhan. Mari buka Keluaran 22 ayat yang pertama. Lihat firman Tuhan ini, Keluaran 22 ayatnya yang pertama. Alkitab mencatat, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti apa saudara? Domba itu. Jadi dia perlu ganti 4 kali lipat.
Nah, Sakeus ini dulu waktu kerja jadi seorang kepala pemungut cukai, dia ini koruptor luar biasa. Sakeus beda dengan koruptor di negeri kita tercinta Indonesia. Kalau koruptor ditangkap, saudara, salam 2 jari, peace, foto lagi, saudara, senyum-senyum. Tapi Sakeus, saudara, dia langsung bangkit dan berkata, kalau ada orang yang pernah saya rugikan, saya akan ganti 4 kali lipat. Di sini ada yang dulu ambil orang punya uang atau pinjam belum ganti-ganti? Coba ingat-ingat. Kalau belum ganti, pulang ganti. Karena saya yakin orang kalau ketemu Tuhan, dia punya dosa-dosa akan diingatkan. Percaya deh. Sakeus ingat, aduh, betul saya ini orang berdosa. Dulu saya pernah rugikan orang ini 4 kali lipat. Bayangkan, sudah ambil pajak 40%, pancuri lebih lagi, saudara, korupsi lebih lagi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia jadi manusia yang baru. Dia berkata, kalau ada orang yang pernah saya rugikan, saya ganti 4 kali lipat. Dari orang yang haus uang menjadi orang yang mampu belajar hidup berkecukupan. Bagi bagi Sakeus, saudara, biar dia kasih kembali uang semua orang dan mungkin hartanya cuma sedikit, bagi dia itu sudah lebih daripada cukup. Makanya Paulus nasihati Timotius, ajar jemaat-jemaat Efesus, asal ada makan dan minum apa, saudara? Cukup. Tapi ada banyak orang Kristen mau lebih. Kalau mau lebih itu tidak apa-apa. Yang penting HALAL. Apa, saudara? Halal. Amsal 16 ayat 8. Mari kita baca firman ini sama-sama. Amsal pasal 16 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa apa? Keadilan. Coba lihat orang kiri kanan, baca firman ini, tepuk dia punya pundak. 1, 2, 3. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amin. Buat apa gaji 1 bulan 50 juta, 100 juta, tapi pencuri? Ngapain? Lebih baik gaji 1 bulan mungkin 3-4 juta, makan mungkin cukup ini, tapi saudara punya hati damai tenang di hadapan Tuhan. Saudara makan itu jadi darah dan daging yang baik untuk tubuh saya dan saudara. Berubah. Makanya Yesus katakan di dalam yang namanya Injil. Saudara buka dengan saya ya. Mari kita perhatikan satu firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 13. Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 13. Aku datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu. Jadi kalau saudara yang kerja di kantor, jangan pencuri. Amin. Saya punya teman cantik satu, saudara, kerja di bank, pencuri uang nasabah ratusan juta. Ketahuan. Saudara tahu, kena pecat, tidak masuk penjara karena ganti uang. Tapi sampai hari ini tidak ada pria yang mau dengan dia. Namanya rusak. Cantik-cantik tukang pencuri uang nasabah di bank. Kita ini satu hari makan berapa kali sih? 3 kali, 5 kali, ada yang 9 kali juga. Tapi seputaran makanan kita ini, saudara, tidak jauh-jauh. Daging, ikan, tahu, tempe, telur, indomie, sayur, dan kawan-kawan. Kira-kira kalau saudara makan daging tiap hari, apakah tidak bosan? Bosan. Kira-kira makan ikan tiap hari, apakah tidak bosan? Bosan. Berarti saudara,
Rasa cukup itu alkitabiah. Jadi kalau saudara bisa makan daging hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau besok makan kosong, tidak ada apapun juga, saudara pun juga puji Tuhan. Kalau saudara mungkin 3 bulan, 4 bulan belum beli baju baru, saudara merasa tidak apa-apa, yang penting baju ini saya cuci bagus, rapi, bersih, wangi, saya pergi kerja dan pergi ke gereja. Saudara jangan gaya-gaya untuk orang lain yang tiap hari kerja, tiap bulan kerja beli pakaian baru bermerek, padahal gaji saudara cuma sedikit. Makanya ada salah satu orang artis bilang begini, pakaian itu tidak perlu mahal-mahal, yang penting rapi dan penampilan bersih, itu mantap. Ada banyak orang gaji hanya 3 juta beli pakaian yang bermerek, baru tanggal 10 gaji udah habis. Baru dia bilang, Tuhan tolong bikin mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan tidak akan dengar doa kamu. Kenapa? Karena kamu tidak berhikmat dan bijaksana. Ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Jadi orang yang tamak menjadi orang yang mampu merasa cukup. Jadi kalau ibu-ibu di sini suami kerja gaji masih sedikit, belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin makan ikan tembang setiap hari minggu tidak apa-apa. Justru menurut dokter ikan yang kecil-kecil itu yang sehat. Amin. 1 minggu 1 kali makan nasi babi bakar, puji Tuhan. Belajar rasa cukup. Karena kalau saudara tidak belajar rasa cukup, saudara akan jadi orang yang tamak. Dan orang yang tamak tidak disukai oleh Allah. Karena ujung dari orang yang tamak adalah berdosa kepada Tuhan. Hidup merasa cukup, saya yakin itu alkitabiah di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, yang Tuhan rubah dari Zakheus adalah Zakheus dari orang yang kikir menjadi orang yang murah hati. Dia tidak pernah peduli dengan orang miskin. Padahal Tuhan berfirman kepada orang Israel, perhatikanlah janda-janda, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang ada di negerimu. Itu perintah bagi orang-orang Yahudi, karena mereka punya harta yang lebih. Tapi ketika Zakheus ini jadi orang kaya, dia tidak pernah dermawan kepada orang-orang miskin. Tapi ketika dia bertobat, saudara-saudara, dia berkata bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau dia punya aset 10 miliar, dia kasih 5 miliar kepada orang miskin. Saya mau berkata, orang Kristen kadang-kadang dalam hal memberi belum bertobat. Orang Kristen kadang-kadang masih punya roh kikir atau sifat kikir. Ini mumpung baru bulan Februari, baru tanggal berapa hari ini? 4. Saudara siap-siap akan ulang tahun di tahun ini. Kalau ulang tahun, jangan minta ditraktir, tapi traktir orang kalau ada uang. Tapi kalau tidak ada uang, tidak apa-apa. Nah, banyak orang saudara masih punya sifat kikir. Makanya orang yang kaya secara duniawi, tapi kalau tidak kaya di dalam Tuhan, model seperti Zakheus zaman dulu sebelum ketemu Yesus, tidak pernah peduli dengan orang miskin. Tapi ketika dia bertobat ketemu Yesus, jadi manusia baru, jadi ciptaan baru, dia peduli dengan orang miskin. Ini satu perubahan sifat saudara-saudara. Kenapa? Karena saya mau berkata, orang yang kikir adalah orang yang sedang menggenggam sesuatu yang harusnya adalah milik orang lain yang harus diberikan. Ketika dia berikan, justru Tuhan akan mengganti. Kenapa? Karena Tuhan lihat yang dia genggam di tangannya itu sudah kosong, alias tangannya tidak pegang apa-apa lagi. Saya mau berkata, saudara jangan tunggu jadi orang kaya baru murah hati. Jangan.
terlambat. Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, terlambat. Kalau mau belajar jadi orang murah hati dari hari ini, dan memang murah hati itu susah, saudara. Murah hati itu sulit loh. Makanya Yesus berkata, orang kalau tidak kaya di dalam Tuhan, dia akan sukar apa? Masuk apa? Kerajaan. Loh iya, salah satu daftar orang yang ada di neraka adalah orang apa? Orang kikir loh. Jadi saudara gereja tiap minggu, tapi kalau kikir, saudara pun tempat bukan di surga. Ini saya ngomong keras nih. Saudara pun tempat di neraka. Saudara mau menyembah Tuhan pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa roh. Tapi kalau engkau kikir tidak pernah berbagi dengan orang yang membutuhkan, minta maaf, tempatmu bukan ada di surga. Nah, orang yang murah hati bukan orang yang boros. Orang murah hati bukan orang yang pamer. Tapi orang yang murah hati adalah ketika Tuhan menggerakkan dia, maka dia tidak tahan-tahan untuk memberkati orang lain. Amin. Saudara dengar nih, aduh ada teman saya nih, dia makan susah. Mungkin dia sedang susah secara ekonomi. Tuhan berkata, besok kamu berkati dia. Bawa telur, bawa indomie, bawa beras 10 kilo, dan lain sebagainya. Mampu? Saudara bilang, Tuhan, kayaknya ini bukan suara Tuhan deh. Ini mungkin suara iblis aja deh. Padahal Yesus berkata, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Saudara kalau sampai kikir, saudara itu kalah dengan Pak Presiden Jokowi. Makanya orang banyak komentar di TikTok, di Google, dimanapun saya salah komen, Jokowi terbaik. Kenapa? Karena dia murah hatinya luar biasa. Bayangkan, saudara kemarin kan dapat beras kan? Saya yakin ada banyak orang yang kelimpahan makanan, tapi ada banyak orang juga mungkin yang tidak punya beras di rumah lagi. Tapi Tuhan bisa pakai beliau untuk berbagi kepada rakyat Indonesia. Ada pengusaha saudara dua dari Jakarta datang gereja. Mereka yang ngatur beras bagi di NTT yang diberikan oleh Pak Jokowi. Saya kaget tadi datang gereja ketemu saya karena 7 tahun sudah lama tidak ketemu. Mereka kerja di Jakarta, mereka yang geng di Jakarta, pegang Jakarta. Saya bilang, wih puji Tuhan, dapat kepercayaan. Saudara lihat, banyak orang di luar sana tuh berubah memberi. Kita ini kadang-kadang ibadah tiap minggu, pelayanan tiap minggu, kikirnya minta ampun. Tidak pernah berbagi dengan sesama. Makan sendiri. Lihat orang Israel tuh, Tuhan berkata, memungut jangan lebih dari apa yang sudah Tuhan tentukan. Kenapa? Karena besok akan berbau busuk. Artinya apa? Tuhan kasih mana dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan cuma 1 kali lipat. Tapi ketika hari yang ke-6 Tuhan kasih untuk masuk hari yang ke-7, 2 kali lipat. Kenapa? Karena hari Sabat mereka tidak boleh bekerja dan beraktivitas. Tuhan kasih 2 kali lipat supaya mereka tidak kelaparan. Yang memungut tidak boleh lebih, yang memungut juga tidak boleh kurang. Artinya sesuatu yang cukup saudara, yang bisa membuat kehidupan kita itu menikmati, itu Alkitabiah. Jadi belajarlah untuk murah hati. Jangan jadi orang yang kikir. Amsal 22 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati. Karena apa? Ia membagi rezekinya dengan apa? Si miskin. Coba tepuk orang di kanan kiri lagi saudara. Ulang firman ini. 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya mau tanya, siapa orang miskin di sini? Angkat tangan. Oke. Berarti kalau saudara orang miskin, saudara dapat bantuan. Tapi saya mau tanya juga, siapa di sini yang miskin harta tapi kaya kemurahan?
Harta miskin tapi kaya kemurahan. Berarti saudara hebat kalau sampai saudara miskin harta tapi kaya kemurahan. Berarti saudara orang yang hebat. Mari buka 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Coba perhatikan firman ini. 2 Korintus 5 atau 2 Korintus 8. Sorry, saya salah. 2 Korintus 8 ayat 1. Ya, perhatikan firman ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia, jemaat yang miskin. Terus baca. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun apa? Mereka apa? Saudara miskin atau sangat miskin? Berarti saudara lebih hebat dari jemaat Makedonia. Halo? Bertobat. Amin. Lanjut apa? Sangat miskin. Namun apa? Mereka kaya dalam apa? Jadi kalau saudara masih punya rumah, masih punya motor, masih punya tabungan, saudara orang kaya. Amin. Tapi kalau saudara masih punya rumah, tidak punya motor, saudara miskin, tapi bukan sangat miskin. Ini mereka ini sangat apa? Miskin. Lanjut. Alkitab mencatat, aku bersaksi bahwa mereka telah apa? Memberikan menurut apa? Kemampuan mereka. Bahkan apa? Melampaui apa? Kemampuan mereka. Artinya apa? Beri habis tidak tahu mau makan apa lagi. Itu hebat. Kita belum ada di level itu ya. Saya berdoa kita semua ada di level itu. Kasih orang habis minum. Loh, kita kasih orang udah habis. Kita mau makan apa? Lanjut, Alkitab mencatat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk apa? Pelayanan kepada orang-orang kudus. Waktu itu ada kelaparan di Yerusalem, orang-orang Kristen. Nah, Paulus dorong orang-orang untuk menabur. Salah satu yang menabur adalah jemaat-jemaat Makedonia. Dan Alkitab mencatat salah satu jemaat Makedonia yang sangat miskin adalah jemaat Filipi. Tapi mereka adalah orang-orang yang kaya dalam kemurahan hati. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Di satu desa ada para petani-petani yang suka menanam dan mereka menuai hasil panen mereka dengan baik, saudara-saudara. Tapi satu ketika semua tanaman mereka itu habis dijarah oleh para monyet-monyet. Maka mereka rapat di kampung mereka bagaimana caranya untuk menangkap monyet-monyet. Karena monyet-monyet adalah binatang yang cukup seram atau cukup jahat. Saudara tangkap monyet, dia cakar saudara. Maka mereka kasih masukan. Akhirnya ada satu orang berkata, di daerah kita ini ada gua. Dan gua itu tempat bersembunyi binatang-binatang peliharaan kita. Bagaimana kalau kita rubah gua itu, kita kosongkan dan kita pasang jaring. Kemudian kacang-kacangan dan jagung-jagung kita itu kita bersihkan dan kita lempar di dalam gua itu. Jadi ketika para monyet-monyet melihat ada kacang dan jagung di dalam gua, mereka pasti akan apa? Ambil kacang dan jagung-jagung itu. Betul saudara. Ketika mereka lempar kacang, lempar jagung, semua monyet saudara rebut-rebutan. Akhir-akhirnya saudara sampai monyet ambil dengan satu tangan tidak cukup, ambil dengan dua tangan. Nah kalau monyet itu sudah pegang sesuatu, tidak akan mungkin dilepaskan. Halo? Saya ulang. Kalau monyet sudah pegang sesuatu, dia tidak akan melepaskan. Apalagi kalau saudara datang, saudara bawa pisang dan cokolantos di tangan kiri dan kanan, monyet akan rebut itu. Mereka tidak puas, saudara, mereka genggam, mereka ingin lebih lagi. Akhirnya saudara, mereka berusaha untuk masuk ke dalam gua itu. Dan betul saudara, mereka masuklah ke dalam gua itu. Mereka makan, mereka simpan di tangan sampai mereka penuh erat-erat.
Tiba-tiba semua penduduk melepaskan jaring yang baru yang membuat mereka tidak bisa keluar lagi. Dan akhirnya mereka ditangkap. Sejak hari itu tidak ada monyet-monyet lagi yang merusakkan kebun mereka, mengambil hasil pertanian mereka. Karena monyet-monyet sudah ditangkap dan diberikan kepada kebun binatang. Berarti kesimpulan dari cerita ini adalah orang yang kikir dia sama seperti apa? Waktu saya dengar ilustrasi ini halus tapi keras. Berarti kalau saudara kikir, saudara bukan anak Tuhan Yesus Kristus, tapi anak siapa? Kenapa? Karena monyet itu kalau dia dapat dia tidak akan lepas. Halo? Dia kalau udah genggam dia tidak akan lepas. Bayangkan, kawannya sendiri dia tidak akan bagi, percaya ya? Saudara tidak percaya, sore naik motor atau naik mobil pergi ke Tenau tuh. Sebelum sampai Tenau sebelah kiri ada monyet, coba saudara pergi. Tes coba. Dia punya teman aja dia tidak akan bagi. Makanya orang kikir itu dia bukan anak Tuhan Yesus, tapi anak apa? Monyet. Jadi kita semua berubah dari anak monyet berubah menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara. Haleluya.